Halo semuanya, selamat datang di playlist Study With Me. State dan juga props itu adalah objek khusus yang menyimpan data untuk komponen. Nah, sebenarnya video ini adalah video kelanjutan dari video mengenai elemen dan juga komponen, karena saya rasa state, props, dan juga komponen itu memiliki hubungan yang erat. Nah, di video kali ini juga kita akan coba memecahkan suatu pertanyaan atau istilah yang belum kita pecahkan di video sebelumnya, yaitu mengenai stateless komponen, stateful komponen, terus ada dumb komponen, dan juga smart komponen. Tapi sebelum itu silahkan support dulu channel ini dengan cara klik subscribe dan juga tekan tombol like-nya supaya videonya nggak tenggelam ya teman-teman. Dan jika sudah, silahkan siapkan dulu kopi, mari kita mulai videonya. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Kita bahas teorinya sedikit. Yang pertama itu ada props. Apa itu props? Nah, sebenarnya props ini adalah singkatan dari properties ya, teman-teman. Nah, kapan kita menggunakan props? React komponen itu adalah seperti function JavaScript. Jika function JavaScript itu kita bisa menerima sebuah argumen, maka React komponen itu kita bisa menerima props nih, teman-teman. Terus nanti value yang ada di dalam props ini akan ditampilkan pada React element, teman-teman. Terus selanjutnya, data yang ada di dalam props itu bersifat read only, teman-teman. Atau kita hanya bisa baca aja nih, nggak bisa ubah-ubah tuh si propsnya. Dan data yang ada di dalam props ini dapat diakses di dalam komponen atau child komponen dengan mengakses objek yang bernama props. Nah, nanti kita akan coba praktikan gimana cara gunain props ini. Oke, selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai teori dari state. Nah, apa itu state? Kapan kita menggunakan state? Nah, jadi state ini digunakan untuk menghandle data di dalam komponen yang terus berubah. Nah, state ini hanya bisa diakses di dalam komponen di mana state itu dibuat. Jadi kita nggak bisa tuh ngambil state milik komponen yang lain gitu ya. Di dalam React App itu perubahan dalam komponen atau proses render seringkali bergantung pada state. Nah, jadi ketika state-nya ada data yang berubah, maka komponennya akan dirender ulang. Nah, jadi hal itulah yang membuat bahwa komponen ini saling berhubungan dengan si state ini, teman-teman. Nah, itu sekilas mengenai teori dari props dan juga state. Biar gak bingung, mari kita langsung saja ke coding aja. Let's go! Oke, teman-teman, silakan teman-teman buka dulu file latihan yang udah kita buat di video-video sebelumnya, karena di video kali ini kita akan menggunakan file latihan yang sama ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung, saya sarankan untuk tonton dulu video mengenai komponen dan juga elemen, karena saya rasa komponen, props, state ini sangat berkaitan sekali ya, teman-teman. Tapi buat teman-teman yang pengen langsung belajar mengenai props dan juga state di video kali ini, silahkan download aja source code-nya, aku simpan linknya ada di deskripsi video di bawah. Oke, dan di sini yang pertama aku akan coba review sedikit ya, teman-teman, source code yang udah kita buat supaya teman-teman yang baru bergabung pun nggak kebingungan gitu, kita itu lagi buat apa. Oke, jadi yang pertama di sini kita punya sebuah link CDN React untuk menghubungkan website kita dengan React.js, dan di sini kita masih menggunakan link CDN, nggak menginstalnya menggunakan NVM, karena project kita di video kali ini masih ringan, masih simple ya, jadi masih direkomendasikan lah. Terus selanjutnya kita juga mengkombinasikan antara React.js dengan Bootstrap versi 5. Jadi di sini kita juga mengkoneksikan link CDN dari Bootstrap versi 5. Dan untuk title-nya gimana kalau seandainya kita ubah dulu supaya lebih relevan dengan materi yang akan kita pelajari di video kali ini mengenai props dan juga state. Oke, kalau kita scroll ke bawah, di sini kita punya sebuah kontainer ya untuk meletakkan komponen-komponen yang akan kita buat nantinya. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, di sini kita punya tag script dengan tipenya itu text dan juga bubble supaya script kita ini bisa ngebaca bahwa kita menggunakan JSX. Nah, JSX ini sangat memudahkan kita dalam membuat komponen, di mana dengan JSX ini kita bisa mengkombinasikan antara tag HTML dengan JavaScript. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang tertarik, ditonton aja dulu video mengenai JSX. Oke, kalau kita scroll ke bawah, di video sebelumnya kita udah buat beberapa komponen ya, menggunakan beberapa cara yang berbeda. Yang pertama di sini kita punya kelas komponen, di mana kelas komponen ini adalah button di dalamnya ya. Terus cara yang kedua itu kita membuat komponen yang sama menggunakan function komponen. Ini kita punya komponen yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Terus kalau scroll ke bawah lagi, di sini kita punya komponen yang dibuat menggunakan kelas yaitu card komponen ya. Nih, terus kalau kita scroll lagi ke bawah, kita punya komponen card juga, tapi dibuat menggunakan function komponen. Kita scroll lagi ke bawah, yang terakhir di sini ada navbar komponen yang dibuat menggunakan function komponen ya, teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan coba cari tahu gimana cara kerja dari state dan juga props yang ada di React.js. Nah, tapi sebelum itu kita akan coba hapus bagian-bagian atau komponen-komponen yang nggak kita butuhkan, seperti navbar kayaknya kita nggak bakalan gunakan untuk latihan kali ini. Jadi teman-teman boleh hapus. Terus selanjutnya, nah di sini function komponen yang atas kita boleh hapus juga.
Oke, yang pertama, kita mulai dari props dulu deh. Apa sih itu props? Nah, jadi props itu adalah singkatan dari properties. React Component itu seperti halnya function yang ada di dalam JavaScript lah. Jika function di dalam JavaScript itu bisa menerima sebuah argumen, maka di dalam React Component itu bisa menerima sebuah props ya, teman-teman. Dimana value dari props ini kita bisa tampilkan di dalam React element. Terus data di dalam props ini bisa diakses di dalam komponen atau child component dengan mengakses objek bernama props. Dan props ini bersifat read only. Nah, jadi buat teman-teman yang masih bertanya-tanya, gimana sih Bang katanya kita bisa membuat komponen yang bisa digunakan ulang gitu ya, bisa digunakan berulang-ulang kali. Nah, sebenarnya di video-video sebelumnya kita udah bisa menggunakan komponennya secara berulang-ulang ya, teman-teman, seperti yang ini nih. Kita punya sebuah card function di mana kita menggunakan komponen yang udah dibuat sebelumnya, yaitu button. Nah, yang ini. Jadi kita bisa menggunakan komponen button di dalam komponen lagi. Seperti itu. Misalkan kalau kita coba render deh, si card function-nya ini, kita render, kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, ini kenapa nggak muncul, kalau kita coba inspect, kita lihat di konsol, kenapa dia? Oh, katanya button is not defined nih, teman-teman. Nah, tadi kita ngehapus sebuah komponen button yang ada di komponen, jadi dia nggak muncul di sini, berarti kita hapus di sini, harus dihapus. Nah, sekarang baru muncul nih. Kita punya sebuah primary button. Terus kalau misalkan pengen punya dua button, ya kita tinggal copy aja seperti ini. Nah, sekarang kita punya dua buah button. Ini kita udah bisa melakukan reuse komponen atau menggunakan ulang komponen. Tapi muncul lagi pertanyaan, Bang, gimana caranya supaya si tulisan si button ininya bisa beda-beda gitu, nggak sesuai dengan komponen yang udah kita buat seperti di awal seperti ini gitu. Nah, itu kita bisa manfaatkan objek khusus untuk komponen ini bernama props, teman-teman. Nah, jadi misalkan kita akan menggunakan button yang ini deh ya, button JSX ini ke dalam komponen card JSX. Nah, itu gampang aja ya. Cara menggunakannya kita tinggal panggil aja nama komponennya apa. Ini kita paste aja. Jangan lupa untuk apit di dalam siku seperti ini dan akhiri dengan garis miring. Nah, supaya kita bisa membuat props, kita tinggal tulis aja nama propsnya apa. Misalkan kita beri nama teks aja. Walaupun sebenarnya di sini nama tulisannya bebas. Mau apapun. Tapi studi kasus kita kali ini kita akan coba teks aja. Karena kita akan mengganti tulisan yang ada di dalam button ini menggunakan objek bernama props. Oke, misalkan kita beri teks sama dengan tanda kutip, aku adalah props misalkan ya. Satu gitu. Nah, terus cara memanggilnya atau cara menggunakan props di dalam komponen button yang ini, itu kita tinggal panggil aja menggunakan objek props. Kita panggil kurung kurawal this props seperti ini, lalu nama props-nya apa? Nah, kebetulan kita tadi menuliskan namanya itu adalah teks, berarti kita tulis aja di sini teks seperti ini, teman-teman. Nah, misalkan kita coba langsung render aja si card JSX ini, kita paste di sini, coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, di sini kita udah punya button dengan tulisannya bisa kita customize nih, teman-teman. Nah, misalkan kita pengen buat lagi satu button. Nah, kita tinggal copy aja di sini. Tinggal copy, kita paste, kita ubah deh tulisannya misalkan jadi props 2 gitu ya. Kita coba save lagi, kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, di sini kita udah punya 2 buah tombol. Atau misalkan kita pengen 5 deh. 1, 2, 3, 4, 5. Terus misalkan tulisannya kita ubah ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Coba save, kita lihat. Nah, sekarang kita udah punya button tuh. Jadi kita cuma bikin komponennya itu satu kali, terus kita bisa gunakan berulang-ulang kali nih, teman-teman. Nah, itulah yang dinamakan dengan props. Dan props ini seperti yang udah aku katakan di awal, dia itu read only. Jadi kita nggak bisa tuh ubah-ubah di sini. Dia berdasarkan di sini aja, read only. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai state. Nah, apa itu state? Nah, jadi state ini digunakan untuk menghandle data di dalam komponen yang terus berubah. Jadi state ini hanya bisa diakses di dalam komponen di mana state itu dibuat, sehingga tidak bisa diakses tuh dari komponen lainnya. Jadi misalkan nanti kita akan coba buat state di kelas atau komponen yang ini, itu nanti si state yang ini tuh nggak bisa diakses di sini. Atau nggak bisa dibaca. Daripada bingung, kita coba langsung contohkan gimana cara membuat state. Nah, seperti yang udah aku katakan di video-video awal, bahwasannya komponen itu terdapat 3 bagian ya teman-teman. Yang pertama itu ada bagian data, di mana di dalam data ini ada state, ada props, terus kita bisa inisialisasi variabel juga. Terus bagian yang kedua itu bagian method dan juga function. Terus yang terakhir ini ada fungsi render. Ini khusus untuk kelas komponen, wajib ada ya. Nah, gimana kalau seandainya kita akan buat satu persatu? Yang pertama, bagian data. Nah, biasanya bagian data kita buat menggunakan constructor seperti ini.
di mana konstruktor ini adalah fungsi atau metode khusus pada kelas yang akan dieksekusi saat objek dibuat atau komponen digunakan. Nah, kita akan coba inisialisasi state deh ya. Nah, yang pertama kita buka dulu fungsi super seperti ini ya, teman-teman. Nah, jadi pemanggilan fungsi super di dalam konstruktor itu akan mengeksekusi konstruktor dari induk kelas, yakni React komponen. Nah, jadi sebenarnya bagian teratas dari komponen ini itu ada yang namanya React komponen. Nah, jadi dengan menuliskan fungsi super seperti ini di dalam fungsi kita, itu fungsinya agar kita bisa mengakses semua metode yang ada di dalam induk kelas. Di mana induk kelasnya itu adalah React komponen yang ini, teman-teman. Oke, yang pertama, kita akan coba inisialisasi state ya. Misalkan this state. Nah, ini cara untuk menginisialisasi state sama dengan, nah misalkan kita punya judul. Nah, nantinya judul ini akan kita gunakan untuk mengubah tulisan yang ini. Jadi nanti kita nggak bakalan tulis langsung di sini, tapi menggunakan state. Misalkan judulnya adalah aku adalah state gitu ya. Seperti ini. Terus yang kedua, di dalam card juga kita punya sebuah title ya, subtitle. Jadi kita tulis aja title. Misalkan aku adalah subtitle card gitu ya. Seperti ini. Nah, cara menggunakan state ini itu cukup gampang aja. Kita tinggal panggil aja si objek state-nya di sini. Nah, untuk memanggil objek, jangan lupa untuk diapit dalam kurung kurawal seperti ini. This state, titik, nama state-nya apa? Judul gitu ya. Terus yang kedua di sini kita punya sebuah subtitle. This state, titik, subtitle. Title ya. Seperti ini. Kalau kita coba save, kita coba render si komponennya di bawah. Ini kita udah render ya. Kita tinggal coba save. Kita coba lihat hasilnya di web browser. Nah, ini dia tulisannya udah berubah berdasarkan si state ya, teman-teman. Nah, itu jadi bagian-bagian dari komponen. Yang pertama itu ada bagian data. Selanjutnya kita akan buat untuk bagian method atau function. Nah, cara membuat function di dalam komponen itu gampang aja. Teman-teman tinggal tulis aja nama komponennya apa. Misalkan kita akan coba membuat sebuah fungsi ubah judul ya. Di mana fungsinya itu nanti untuk merubah judulnya ini ketika si tombolnya itu diklik ya. Misalkan kita punya ini, ubah judul. Nama fungsinya ya. Diisi dengan arrow function. Seperti ini. Terus fungsinya itu dia akan merubah si state-nya nih, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa tulis seperti ini. This set state. Untuk merubah si state-nya, teman-teman. Nah, kita apa yang ingin dirubah? Judul misalkan. Kita akan ubah menjadi yang awalnya aku adalah state, aku berubah gitu ya. Berubah seperti ini. Nah, misalkan kita akan ini buttonnya terlalu banyak, kita hapus dulu. Misalkan kita buat button atau elemen button seperti ini, kita kasih on click, ubah button misalkan ya. Ini on clicknya jangan lupa pakai sama dengan kurung kurawal this, ubah judul. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser. Seperti ini. Ini kita udah punya button ya, yang baru saja dibuat. Tapi kalau kita coba klik, lihat nih teman-teman judulnya. Nah, dia berubah. Nah, itulah yang dinamakan dengan function di dalam komponen. Nah, jadi komplit nih teman-teman. Kita udah punya 3 bagian yang membangun suatu komponen. Yang pertama ada bagian data. Sini ada state, terus ada bagian judul, atau bagian function, method, terus di bawahnya ada function render. Nah, terus apa bedanya state dan juga props? Nah, kedua objek ini memiliki cara kerja yang berbeda. State adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data di dalam komponen, sedangkan props adalah objek yang digunakan untuk menyimpan data yang diterima dari luar komponen. Nah, jadi kalau si state tuh dibuatnya di dalam komponen, terus kalau si props dia itu untuk mengirim data, baru akan diterima di komponen di sini. Nah, data yang disimpan di dalam state itu kita bisa ubah-ubah, sedangkan data yang di dalam props itu kita nggak bisa ubah-ubah ya, karena sifatnya read only. Nah, jadi itu kenapa di sini kita bisa set state atau ubah data yang ada di dalam state yang udah pernah kita inisialisasi. Nah, mungkin sampai sini teman-teman bertanya-tanya, apakah kita bisa membuat state di dalam function komponen seperti halnya kelas komponen? Nah, gimana kalau seandainya kita langsung coba aja deh ya. Misalkan ini kita copy aja
kita copy, kita paste di sini, di mana di sini kita punya sebuah card function atau komponen yang dibuat menggunakan sebuah function. Kita paste di sini. Ini kita misalkan coba membuat hal yang sama, menginisialisasi state. Terus selanjutnya kita akan gunakan state ini di dalam judul yang ini ya, teman-teman. Kita akan lakukan hal yang sama, kita panggil aja di state titik judul ya. Nah, kalau kita coba render si komponen yang dibuat menggunakan function komponen di sini, kita coba paste, kita coba save, kita coba lihat hasilnya di web browser, ternyata gak muncul tuh teman-teman. Nah, itu karena dulu di React.js versi 16 ke bawah, komponen yang dibuat dengan fungsi tidak bisa menggunakan state, tapi bisa menerima proofs. Nah, jadi sebenarnya nggak bisa nih menggunakan cara yang ini. Nah, tapi pada React versi 16.8 ke atas, kita sudah bisa tuh menggunakan state dan komponen lifecycle pada function komponen berkat adanya state hook. Nah, itu akan aku bahas di video selanjutnya. Tapi di sini aku akan coba berikan gambaran gimana caranya untuk kita bisa membuat state di dalam function komponen. Nah, yang pertama, kita buat dulu sebuah variable. Nah, di sini kita akan menggunakan state hook ya, teman-teman. Nanti akan aku bahas di video selanjutnya. Ini sekedar gambaran aja. Kita beri nama state sebagai inisialisasi state, terus kita set state diisi dengan react titik use state. Misalkan kita beri judul a card menggunakan react hook gitu ya. Nah, cara menggunakannya itu tinggal kita panggil aja si state-nya di sini. Jangan lupa pakai kurung kurawal, terus kita panggil si state. Ups, sorry. Nah, yang ini tinggal samakan aja namanya. Kalau kita coba save, kita udah render, kita coba lihat hasilnya di web browser. Ini kenapa belum muncul? Kita klik kanan, kita inspeksi, kenapa dia nggak muncul? Kita lihat konsol. Button is not defined katanya ya, teman-teman. Oh iya, tadi kita ngehapus sebuah function button atau function komponen button. Jadi, sini dia nggak ketahuan komponennya itu yang mana. Kalau kita coba save, kita coba lihat hasilnya. Nah, sekarang baru muncul. Judul card menggunakan React Hook nih, teman-teman. Jadi, cara pembuatan state di function komponen dan juga kelas komponen itu agak sedikit berbeda. Kalau dengan menggunakan kelas komponen, kita tinggal buat aja konstruktor seperti ini, sedangkan jika seandainya kita menggunakan function komponen, kita harus menggunakan React Hook, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin coding kita kali ini sampai sini dulu. Kita udah berhasil membuat yang namanya proofs, terus kita juga bisa membuat yang namanya state. Nanti akan aku bahas lebih detail di video-video selanjutnya. Nah, jadi itu ya teman-teman, teori dan juga praktik mengenai state dan juga proofs. Jadi dapat disimpulkan kalau kita balik lagi ke awal, yang pertama itu ada stateless komponen. Kalau stateless komponen itu adalah komponen yang tidak memiliki state. Terus ada stateful komponen, adalah komponen yang memiliki state atau menggunakan state. Terus ada dump komponen, itu adalah komponen yang tidak memiliki state, sama kayak stateless komponen ya. Terus ada smart komponen atau komponen yang memiliki state. Itu sama seperti stateful komponen. Nah, pokoknya sampai sini dulu pertemuan kita kali ini. Pokoknya like aja jika kalian rasa video ini bermanfaat, silahkan komen di bawah, dan jangan lupa juga untuk support channel ini supaya makin maju dan semangat dalam memberikan tutorial gratis seputar web design dan juga web programming. Silahkan di subscribe aja dulu, and I hope you like this video. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.